Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video dari kami. Terima kasih rekan-rekan Ita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua. Kali ini kami dari Ranting Satu Keling, Ibnu PPNU Ranting Satu Keling, membuat konten yang berbeda dari konten-konten sebelumnya. Kalau konten-konten sebelumnya itu membuat film, terus ya lain dan lain sebagainya itulah. Tapi kali ini kami akan berdiskusi, berbincang-bincang, kalau istilah Jawanya itu jagongan lah, mengenai Ibnu IPPNU di era pandemi ini. Kali ini saya akan berdiskusi atau istilahnya jagongan, membahas tentang seputar Ibnu IPPNU, sebuah kegiatan di musim pandemi ini bersama, ini tidak asing lagi, bersama Kang Rian. Beliaunya adalah Ketua PAC Ranting 1. Beliau adalah Ketua PAC Kecamatan Keling. Mohon maaf teman-teman, ada kesalahan. Ini mohon perkenalan dulu. Terima kasih Mas Ferry, rekan Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan mewakili dari pimpinan cabang Kecamatan Keling, mengucapkan terima kasih pada rekan dan rekan kita dari pimpinan Ranting 1 IPNU IPPNU Desa Keling yang sudah berkenan untuk silaturahim di grup orang tua saya pada malam hari ini. Terima kasih juga atas segala kontribusi yang sudah diberikan kepada organisasi maupun pada masyarakat sekitar, sehingga Ranting Satu Keling masih tetap bisa eksis sampai hari ini. Saya lihat di media baik Facebook, Instagram maupun YouTube sangat aktif sekali. Dan selanjutnya perkenalkan, nama saya Rian Agus Prastio. Saya sebagai yang diamanai sebagai ketua pimpinan cabang IPNU Kecamatan Keling periode 2018-2020. Cukup ya dengan Ferry. Monggo silahkan. Oke teman-teman, terima kasih. Kali ini kita akan membahas bagaimana kita menjalankan tugas-tugas atau kegiatan di era pandemi ini, yang mana kegiatan-kegiatan kita itu dibatasi, tidak boleh loss seperti yang sebelum-sebelumnya. Maka sebab dari itu kita akan membahasnya bagaimana kita menjalankan tugas atau kegiatan tersebut, dan bagaimana kita juga akan melakukan atau mengisi kegiatan-kegiatan tersebut di era pandemi COVID-19 ini. Oke, sekarang saya akan bertanya-tanya kepada beliaunya. Tidak asing lagi, beliaunya adalah Ketua PAC Keling Jepara. Tidak asing lagi dengan Mas rekan Rian Agus Prastio. Oke, terima kasih. Kali ini saya akan bertanya-tanya, berbincang-bincang mengenai seputar kegiatan atau mengisi kegiatan di era pandemi ini. Nah, menurut panjenengan, bagaimana cara kita di era pandemi ini, yang mana kita akan melakukan kegiatan, akan melaksanakan kegiatan itu dibatasi? Apakah kita harus tidak melakukannya atau memiliki cara-cara yang lain menurut panjenengan?
ada ini ya, ada beberapa kebijakan yang harus kita taati bersama dalam berorganisasi, karena organisasi IPNU IPPNU ini memang organisasi yang sifatnya berjenjang dari tingkat ranting sampai tingkat pimpinan pusat, sehingga mempunyai yang namanya kebijakan yang harus ditaati oleh semua jajaran di bawahnya. Karena kita juga tidak ini ya, tidak kayak semacam pandemi ini kan termasuk wabah yang kita tidak pernah duga sama sekali, karena perkembangannya sangat cepat, yang diawali pada bulan Februari ditemukan di China, terus masuk ke Indonesia itu bulan Maret, sehingga dari pemerintah pusat juga menghimbau dan menginstruksikan kepada semua yang kegiatan yang sifatnya mengundang kerumunan massa itu memang sementara ditiadakan terlebih dahulu sampai kemarin ditetapkan oleh new normal. Oleh sebab itu ada kebijakan-kebijakan khusus yang harus kita ambil ya, rekan-rekan kita khususnya yang ada di pimpinan ranting. Kami pun sangat ini ya, sangat prihatin dengan wabah yang ada di Indonesia ini. Semua agenda dari pimpinan cabang yang harusnya ada kegiatan lakmut, ada kegiatan yang harus kita realisasikan sejak bulan Maret sampai bulan Juli ini, Maret, April, Mei, Agustus, Juni ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli ya, 5 bulan ini kita tidak bisa mengadakan kegiatan yang sifatnya formal. Nah, untuk strategi yang harus kita tempuh, kita harus tetap mematuhi kebijakan dari pemerintah dan kebijakan yang ditetapkan oleh IPNU IPPNU pimpinan pusat. Untuk sementara sampai detik ini kita tidak boleh mengadakan kegiatan yang sifatnya formal, yang itu mengundang atau yang mendatangkan massa banyak. Walaupun ini sudah new normal, tetap ada batasan-batasan yang harus kita taati, seperti ada menerapkan protokol dan seperti untuk jaga ini jarak dan lain sebagainya. Nah, inti dari IPNU IPPNU karena kegiatan organisasi ini ada organisasi yang sifat keterpelajaran yang bagaimanapun kondisinya memang harus tetap jalan untuk menjaga eksistensi organisasi. Kita tetap melakukan kegiatan, akan tetapi tidak melupakan batas-batas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, itu ya pertama gitu ya. Terus yang kedua, kita sebagai kader IPNU IPPNU harus memiliki cara pandang yang beda dengan organisasi-organisasi lain maupun organisasi-organisasi yang sifatnya kepemudaan tapi di luar Nahdlatul Ulama. Nah, ada tiga strategi menurut saya. Yang pertama, sebagai kader IPNU IPPNU itu harus aktif dalam situasi dan kondisi apapun. Walaupun ini di masa pandemi, tapi tidak akan membuat diri kita terkurung dalam keadaan sehingga eksistensi organisasi IPNU IPPNU ini akan vakum. Nah, karena kita tidak akan tahu sampai kapan pandeminya ini akan berakhir, sehingga harus ada strategi khusus yang mana kita harus aktif dalam arti bukan berarti kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya formal dan itu mengundang kerumunan massa, akan tetapi aktif itu maknanya sangat luas. Bisa aktif di media sosial untuk dakwah di medsos kita. Seperti yang dicontohkan ini, kami apresiasi dari pimpinan cabang PAC Keling ini. Apresiasi banget kepada pimpinan ranting 1 IPNU IPPNU Keling karena sudah sangat aktif
mendakwahkan IPPNU di media sosial. Saya pantau terus memang di Instagramnya, di YouTube-nya, sampai di Facebook-nya. Setiap hari pasti ada konten-konten yang selalu dipublish. Itu salah satu bukti yang sudah dipraktekkan oleh rekan dan rekanita di pimpinan ranting 1 Kling, yang bagaimana sudah aktif, walaupun aktif tidak dalam arti menampakkan diri, tapi menampakkan diri di dunia media sosial. Ini sangat luar biasa. Ini harus dicontoh oleh teman-teman yang ada di ranting lain ya. Itu strategi yang pertama. Terus yang kedua, kita harus produktif ya. Di masa pandemi ini kader penuh IPPN harus produktif. Jangan sampai tenggang masa yang sangat panjang ini, yang tidak tahu sampai kapan berakhir. Ini penuh IPPN jangan sampai tidak produktif. Produktif dalam arti tidak menghasilkan satu pun karya ataupun salah satu hasil yang itu bisa mengembangkan IPPNU. Nah, contohnya apa? Contohnya di ranting 1 lagi. Saya contohkan dari jauh-jauh beda di jauh-jauh di sekeliling kita, yaitu di ranting 1. Produktif ini apa? Karena ternyata sekarang sudah punya channel YouTube yang sekarang sudah 80-an subscribe. Terus ada beberapa konten, itu produktif, berarti ada nilai jual yang ditawarkan oleh IPPNU. Bahwasannya dakwah kita ini tidak bisa dibatasi situasi dan kondisi, tapi dakwah kita akan selalu hadir dimanapun dan kapanpun dalam situasi apapun. Nah, ini baru kader-kader IPPN yang harus dicontohnya. Ini ranting 1 ini terima rekan Ferry dan kawan-kawan, ada rekan Denif sebagai ketua, terus rekan Nita Niswa sebagai ketua, kami apresiasi. Ada rekan Joko, terus rekan Nita, satunya lagi siapa namanya, Fitri ya, selaku dan tim ini ya, tim YouTuber ya. Ini tim di balik layar ini juga sangat penting, karena tidak akan mungkin YouTube ini akan tayang ketika tidak ada yang nyeting ya, tidak ada yang moto, tidak ada yang membuat ini ya konten dan sebagainya. Ini salah satu bukti produktif. Dan ada 2 ya tadi ya, aktif, produktif, dan yang satu lagi adalah inovatif. Nah, ini saya kira organisasi apapun itu akan vakum ketika SDM yang ada itu tidak punya daya inovatif. Nah, inovatif ini sangat penting karena apa? Saya contohkan ya, ini biar untuk menambah wawasan kita. Karena saya akan membawakan contoh lebih luas dari lingkup organisasi. Di pemerintahan ada yang namanya Kementerian KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu punya program yang namanya proper, program penilaian peringkat kinerja perusahaan, yang dimana setiap tahun itu menyelenggarakan proper. Proper itu ada di dalamnya ada beberapa program, yang itu salah satu yang dinilai adalah program inovasinya. Inovasi ini misalkan ada sebuah perusahaan di situ memiliki program pemberdayaan masyarakat, akan tetapi pemberdayaan masyarakat itu pemberdayaannya beda dari yang lain. Nah, ini namanya inovasi, dan itu yang selalu digali oleh pemerintah, dan itu yang bisa membuat peringkat kinerja perusahaan itu baik di mata Kementerian Lingkungan Hidup. Ya, itu seperti ini sama. Jika dikaitkan dengan organisasi, ini sama. Organisasi ini akan memiliki daya jual yang sangat tinggi ketika inovasinya itu semakin hari semakin baik. Misalkan dulunya ketika ini ya, saya masih di ranting ya, karena ketika saya masih di ranting Klek, waktu ketika ada kegiatan foto sehabis acara itu dianggap orang ngomong gawe ini kok foto-foto dan setiap ada acara kok pamer kan. Ya kita emang harus pamer kepada orang-orang sebelah, karena siapa lagi ketika kita tidak memenuhi atau tidak media sosial ini kita tidak penuhi dengan konten-konten positif, terus siapa lagi yang akan mengisi konten-konten positif? Jangan sampai konten yang ada di media sosial itu dipenuhi oleh organisasi
sebelah. Nah, maka dari itu ini sangat penting. Ini artinya sangat penting. Inovasi-inovasi, maksudnya inovasi yang kita buat hari ini. Media sosial ini sangat berperan penting dalam kemajuan organisasi. Dulunya foto yang dulu dianggap pamer, sekarang itu organisasi ketika ada kegiatan yuk wajib foto. Nah, Mas Ferry misalkan kok ada kegiatan yuk wajib foto, ben terkenal yuk ben, ya emang Ipnu harus terkenal. Dan Ipnu gak terkenal terus sopo sing kenal ke Ipnu harapan kan. Karena saiki Joko misalkan rekan Joko saiki kok misalkan gak duwe Instagram, ya saiki yo gak dianggap orang zaman sing milenial kan. Nah, dan misalkan saya orang nggak punya Instagram, nggak punya Facebook, ini terus bagaimana untuk menjaga eksistensi ranting ini? Nah, makanya saya beri aplaus ini untuk ranting ring satu ini yang berusaha memaksimalkan media yang ada, apalagi di masa pandemi ini, membuat semakin produktifnya organisasi. Berarti sudah 3 ya, 1 aktif, produktif, dan inovatif. Nah, semoga saja nantinya kedepannya ranting kelinci satu ini menjadi salah satu ranting yang memang bisa memberikan motivasi kepada ranting lain agar media sosial yang saat ini memang sangat potensi untuk dikembangkan untuk media kita berdakwah ini semakin maju dan semakin tambah berkah untuk ada tiga jawaban menurut saya, salah satu dari beberapa strategi kita untuk menghadapi situasi pandemi ini yang memang sangat mengekang, bukan sangat mengekang ya, sangat membatasi gerak kita untuk mengadakan kegiatan-kegiatan formal itu. Seperti itu. Jadi begini teman-teman, kita semua itu sebagai kader Ipnu itu tidak hanya tidak hanya ngaji kitab kuning, tidak hanya berjanjinan dan tahlilan, tapi kita adalah kader Ipnu milenial. Yang mana kader Ipnu milenial itu harus dipersiapkan untuk diri kita sendiri dan untuk umum dan masyarakat, dan bagi negara menjadikan kader-kader generasi penerus yang lebih baik. Jadi dari terutama kita itu kan kader-kader milenial yang mana kita harus terjun di media sosial supaya di media sosial tersebut tidak dipenuhi konten-konten atau postingan-postingan yang berbau negatif. Maka dari itu sebagai kader Ipnu IPPNU dimanapun berada, kita harus tetap produktif, inovatif dan aktif. Walaupun dari keadaan apapun itu kita harus tetap aktif. Jadi kalau dikatakan para haters lah atau orang yang tidak suka, oh cah Ipnu kok senengane mau posting kegiatan, pamer kegiatan. Oke, sekarang jangan berpikiran seperti itu terlebih dahulu, karena kita tahu juga kan tergantung pada niat kita. Dalam hadis inama amalu binniyat. Jadi niat kita itu bagaimana, tujuan kita itu bagaimana untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih indah, sesuatu yang lebih inovatif. Juga di dalam kaidah ushul fikih itu juga kan di Ibnu atau NU kan berpegang teguh pada kaidah ushul fikih al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal ahdu bi jadidil aswa. Jadi kita tetap mempertahankan budaya-budaya lama kita seperti berjanjinan, tahlilan, ngaji kitab kuning, tapi kita juga harus berinovasi, memunculkan hal-hal yang baru seperti contoh kita terjun di media sosial agar organisasi Ipnu dan IPPNU sebagai generasi muda tidak tertinggal oleh organisasi yang lain. Itu bagaimana tanggapan panjenengan tentang di era media sosial ini? Ini ya, untuk rekan-rekan kita memang saya selalu berpesan kepada khususnya ketua-ketua ranting ya, di jajaran ketua ranting, memang IPPN ini jabatan yang memang tidak digaji dan jabatan yang memang sangat berat. Ketika
wis bener wae isih disalahke, apa meneh salah malah tambah diapake. Nah, tapi emang itu konsekuensi perjuangan. Tidak ada yang namanya perjuangan itu tanpa ada sebuah pengorbanan. Itu merupakan bentuk pengorbanan kita ketika memang para haters itu memang menganggap apa yang kita lakukan itu memang belum maksimal, belum sempurna, ya wajar. Tapi yang paling paling fatal adalah ketika kita tidak pernah melakukan sesuatu hal, akan tetapi kita mengkritik orang yang melakukan sesuatu hal tersebut. Orang tahu sinau neng organisasi tapi kritik organisasi. Orang tahu ngaji tapi ngakon wong ngaji. Nah itu sing repot. Terus orang tahu ngelakoni bagaimana terjuning masyarakat tapi isone mung ngomong. Ya ngono ku alhamdulillah. Berarti hidup kita itu luwih bahagia daripada wong sing ngomen kita. Gak mungkin Mas Ferry ya, rekan Ferry. Wong sing iri, wong sing gak iri karo kita iku isih sempet ngurusi awak dhewe gak mungkin. Wong sing ngurusi awak dhewe, sing gak seneng karo awak dhewe iku mesti wong sing mampu. Dan itu ya ben ki wae. Nek ketika kita tidak mengurusi orang lain, berarti hidup kita lebih merasa udah lebih bahagia daripada kita ngurusi wong liya tapi orang bahagia. Jadi saya kemarin pernah ngomong, misalkan, nah ini kembali lagi ke produktif ya. Bayangkan coba, misalkan, iki kok Mas Hani, uripe misalkan, kok angger dino gremengi misalkan si A, gremengi si B, meneh iki kok ngene. Yo entek akhirnya walaupun gue gremengi si A si B, ora sido gawe konten YouTube. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, Mas Ferry, ya lah yo ngene wae. Tak ngono wis tak golek bolo nggo rumpi ngene. Akhirnya ora sida dadi YouTuber. Nah, karena wis sibuk, ora sida syuting. Lah, ini juga bukti bahwasannya ketika kita menghadapi orang-orang yang tidak suka dengan kita itu yo ben gawe jarene nek Yai Al Murtadho niku disenyumi wae karo emotion. Jadi kalau emotion kae lho sing apa kae ben awak dhewe gak merasa terbebani dengan mereka. Makane nah misalkan ada kritik yang baik yo ditampung. Misalkan kok ono kritik sing ora apik yo kita benahi. Tapi yang pasti Ibnu IPPN ini tidak akan lepas dari kritik. Semakin tinggi pohon akan semakin kencang angin yang menerpa. Nah, kayak semacam ini ya. Jadi Ibnu IPPN ini luar biasa. Banyak Ibnu IPPN ini kan terlahir di pesantren ya. Muncul di pesantren, diduduk pesantren, terus dibesarkan oleh orang-orang santri dan tumbuh kembang di lingkungan pesantren juga. Akan tetapi di era sekarang memang situasinya berbeda, Mas Ferry, rekan Ferry. Situasinya berbeda. Sekarang golek ning Ibnu wae 50% pondokan iku wis angel. Nah, kan tetapi itu tidak akan menjadi kendala kita karena nanti kami berasim sopo wong sing gelem ngurus ya bakal didaku santri ini. Nek wis didaku santri nek iku ditulungi sak fotone husnul khotimah. Nah makane santri kuwi yo ngaji, santri kuwi yo ngopi, santri kuwi yo ngabdi ning gone masyarakat, santri kuwi yo padha YouTuber kanggo dakwah, santri kuwi yo Facebookan kanggo dakwah. Bayangke misalkan kok Gus Bah ya misalkan kok dakwahnya beliau tidak dipopulerkan di YouTube. Bayangkan coba kita diserang orang-orang sebelah dan orang-orang NU sendiri itu ketika mau yang tidak bisa kesempatan untuk ngaji langsung ya langsung orang langsung kepada kiai. Coba bayangkan mencari referensi dari mana. Iya ya, misalkan wong sing abangan, wong sing lagi nasionalis ora pernah mondok, bingung arep
golek referensi ning iki ketika YouTube kok dikebai misalkan kaum katok-katok cingkrang ya wong sing jenggote dawa jarine winginane ono Ustaz ya karo nah itu kan itu piye bayangkan orang-orang NU warga-warga NU yang non struktural itu mencari referensi di mana kalau tidak di YouTube. Nah makanya jangan salahkan orang-orang yang ada emang beberapa orang-orang yang tidak memiliki kesempatan untuk ngasih itu boleh yang YouTube. Berarti titik tekannya media sosial ini sebagai alat kita untuk berdakwah. Nah, jadi YouTube iki sebagai alat, Facebook sebagai alat, Instagram ya sebagai alat. Iso dienggo gawe, iso dienggo dakwah, yo iso dienggo hiburan. Tergantung nyikapine. Contone nek dienggo hiburan sapa ngerti winginane ranting keling siji posting sing lucu-lucu. Nah, winginane kan ono sih ya. Yo iso dienggo ngaji winginane ning gone Facebooke ranting siji keling ternyata ini ya beberapa postingan itu terkait dengan konten-konten keagamaan. Nah itu kan itu contoh real yang sudah dipraktikkan oleh teman-teman ranting keling 1 itu ya. Jadi pesan saya untuk kader-kader yang sekarang menghadapi para haters, biarkanlah, yang penting hari ini yang kita lakukan itu bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat bagi sesama. Dan satu lagi wong biyen Kanjeng Nabi mawon sing sempurnane makhluk iku ora iso menghindari wong sing mboten seneng kalih beli meremen kalih beli apa meneh awak dhewe sing kakean dosa. Maka dari itu ya wis lah sing ora seneng ora seneng, sing penting awak dhewe iso ngai manfaat kanggo lingkungan masyarakat lingkungan kalih. Dan saya apresiasi nih Ranting Keling 1 itu punya program yang namanya ngaji di kematian ya, khataman Quran. Nah ini luar biasa ini luar biasa, ini harus ditampilkan ini. Semua ranting ini harus tahu, bahkan di ranting-ranting di Kecamatan Keling ini harus tahu. Ini adalah bentuk kegiatan yang bermanfaat dan itu menjadi ciri khusus di Ranting Keling. YouTube ngaji Quran ono, ngaji kitab Jono ya, ada ya. Nah itu ada, ngajinya kitab apa? Ngajinya kitab Kasifatu saja. Iya, Sarah dari Safina itu adalah kajian ilmu fikih. Nah itu syariate yo ono lho ya, ini lengkap lah. Nah dari Ranting Keling lengkap lah Ranting Keling. Saya kira ini harus dipertahankan kali karena ini luar biasa ini. Itu ya, jadi tenang baik, kalem baik, yang penting awak dewi tetap produktif, aktif, inovatif dan manfaat kanggo liyane gitu. Oke. Jadi begini para teman-teman, rekan-rekan kita, jika kita mendapatkan atau ada orang yang tidak suka, ada orang yang tidak senang, seperti gini aja, seperti filosofis batu ake. Batu ake itu jika semakin digosok maka akan semakin mengkilat. Begitu juga kita jika berorganisasi, semakin ada rintangan, semakin ada hambatan, maka kita juga harus semakin kuat. Maka sebab dari itu kita sebagai kader IPNU harus menjadi kader yang profesional, kader yang bisa menjadikan generasi-generasi berikutnya generasi yang lebih baik. Mereka mau mencaci kita bagaimana, mereka mau menghina kita bagaimana, itu hiraukan saja, dan yang penting kita tunjukkan yang lebih baik bagi mereka semua gitu. Jadi untuk berorganisasi ini kita harus kuat dalam menghadapi situasi apapun, begitu kan ya, begitu. Mungkin ada tambahan sebelum kita tutup ini? Ya ini ya, saya berpesan pada rekan-rekan kita khususnya Ranting Keling 1 ya. Jadi benar ada tadi kaidah fikih yang sudah disebutkan di awal, bahwasanya sesuatu yang bermanfaat yang bisa kita ambil kita jadikan sebagai inovasi kegiatan-kegiatan yang ada di Ranting Keling 1. Dan selanjutnya prinsip kita dalam berorganisasi itu tetap satu, bagaimana
ketika kita tidak bisa misalkan kita tidak bisa memberikan sesuatu hal yang lebih kepada orang lain, minimal ada sesuatu yang bermanfaat yang bisa kita berikan. Ini adalah ini menurut saya sangat bermanfaat, karena siapa tahu dari kegiatan yang sudah dilaksanakan ranting keling satu ini bisa memotivasi ranting lainnya. Gitu ya. Nah, misalkan kok nanti YouTuber kok misalkan nanti dapat uang atau profit, itu adalah sebagai bonus. Misalkan kok orang untuk duit, ya tetap sabar, minimal kegiatan-kegiatan kalian itu terdokumentasikan. Semoga itu tadi kader-kader event aku di masa pandemi ini tetap sabar dan tetap istiqomah dalam menjalankan amanah organisasi, karena al-istiqomah khairun min alfi karomah. Jadi istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Dan di masa pandemi ini memang kita harus lebih inovatif lagi dalam menjalankan kegiatan-kegiatan agar eksistensi organisasi event IPPNU ini tetap berjalan, tetap bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar kita. Itu ya rekan Kari, semoga ranting keling satu tambah maju, tambah berkah, tambah inovatif, dan periode selanjutnya juga bisa mempertahankan di periode ini. Dan jangan lupa subscribe konten kami dan share juga itu ya, konten ranting IPNU IPPNU keling 1 gitu ya, jangan lupa ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih rekan Kari yang sudah berkunjung. Semoga kita bisa berjumpa kembali di lain waktu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan diskusi kami. Semoga diskusi kami menghasilkan manfaat, menjadikan kita sebagai kader IPNU IPPNU menjadi kader yang aktif, inovatif, dan juga aktif, inovatif dan produktif. Bagi teman-teman rekan dan rekanita, tetap semangat menjalankan tugas-tugasnya sebagai kader-kader IPNU. Semoga pandemi ini segera hilang dan kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kita seperti dulu. Amin. Sekian, terima kasih dari diskusi dari kami. Jangan lupa like and subscribe channel kami IPNU IPPNU keling 1. Terima kasih dari kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.